Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Cahaya, mahasiswi Politeknik LPP Yogyakarta dengan program studi D3 Akuntansi Koperasi Kelapa Sawit. Video kali ini merupakan bentuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Adapun topik bahasan yang saya ambil adalah mengenai buku besar. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian buku besar. Buku besar atau general ledger merupakan bagian dari siklus akuntansi setelah proses menjurnal. Nah, buku besar ini berisi kumpulan-kumpulan akun perkiraan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, akun-akun apa aja sih yang ada dalam akuntansi? Akun dalam akuntansi dibagi ke dalam dua golongan besar. Yang pertama ada akun real atau neraca, dan yang kedua adalah akun nominal atau laba rugi. Akun real atau neraca terdiri dari akun aset atau harta, liabilitas atau utang, dan akun ekuitas atau modal. Adapun rincian akun-akun yang termasuk ke dalamnya bisa kalian lihat di kolom sebelah kanan. Selanjutnya adalah akun nominal atau laba rugi. Akun ini terdiri atas pendapatan atau penghasilan dan biaya atau beban. Sama seperti sebelumnya, rincian akun-akun yang terdapat di dalamnya bisa kalian lihat di kolom sebelah kanan. Yang kedua, jenis-jenis buku besar. Buku besar terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada buku besar umum atau general ledger, dan yang kedua ada buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar pembantu ini terbagi lagi atas beberapa jenis. Ada buku pembantu utang, buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk-bentuk buku besar. Bentuk-bentuk buku besar yang pertama ada buku besar bentuk T, yang kedua buku besar bentuk skontro, dan yang ketiga buku besar bentuk stafel, baik yang saldo tunggal ataupun yang bersaldo ganda. Yang keempat, manfaat buku besar. Buku besar dipakai untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu, buku besar juga digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan, dari yang jumlahnya besar sampai dengan terkecil dari semua data keuangan yang masuk. Selanjutnya yang kelima, manfaat buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini gunanya untuk mencatat rincian, baik utang maupun piutang perusahaan kepada masing-masing langganan, baik debitur maupun kreditur. Yang keenam, tata cara posting ke buku besar. Yang pertama, melakukan tutup jurnal umum atau khusus dengan mencari saldo atau menjumlahkan angka dalam kolom perkiraan. Yang kedua, memindahkan hasil penjumlahan tersebut ke dalam buku besar sesuai dengan posisi saldo, apakah di kredit atau di debit. Yang ketiga, mengisi kolom referensi apabila posting dari jurnal khusus. Yang keempat, posting sesuai dengan akun yang ada pada jurnal. Nah, sekarang kita akan praktik posting ke buku besar. Di sini sudah ada contoh jurnal yang akan kita posting ke buku besar, yaitu contoh jurnal umum PT Intania Jaya. Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa akun, diantaranya ada kas, modal, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Akun-akun inilah yang nantinya akan kita buka rekening buku besarnya, kemudian kita pindahkan saldonya ke dalam buku besar. Untuk buku besar kas, perhatikan di tabel jurnal umum. Transaksi kas terjadi di tanggal berapa saja. Kemudian transaksi itulah yang nantinya akan kita posting ke buku besar seperti gambar berikut ini.
Untuk akun yang lainnya, lakukan prosedur yang sama ketika hendak memposting transaksi kas ke buku besar kas. Selanjutnya, buku besar piutang. Buku besar perlengkapan. Buku besar peralatan. Buku besar utang usaha. Buku besar utang bank. Buku besar ekuitas atau modal, serta buku besar pendapatan. Nah, itu tadi penjelasan tentang buku besar. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah penyampaian. Semangat belajar, semangat ujian semuanya. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.